Pemirsa, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan kinerja pemerintah dalam menanggulangi bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Seskap menyebut pemerintah pusat turun menangani bencana sejak 26 November 2025. Anggapan jika pemerintah pusat lambat tidak sesuai dengan kenyataan tersebut. Pemerintah telah langsung tanggap menangani bencana yang hingga kini tercatat menelan 1.135 jiwa. BNPB daerah semuanya di detik pertama, hari pertama tanpa kamera, ya. Kemudian Bapak Presiden hari itu juga kami langsung menghubungi Gubernur Sumatera Utara, tersambung. Beliau saat itu posisi di bandara mau ke Silangit. Kemudian menelpon Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan, tersambung juga. Kemudian menghubungi Bupati Tapanuli Tengah, Pak Masinton. Tidak tersambung via telepon, tapi Pak Meseste via WA tersambung. Dan kepala daerah lainnya. Kemudian di hari itu juga Bapak Presiden menginstruksikan Bapak Menko PMK mengkoordinir segala kekuatan untuk sebesar-besarnya mobilisasi semua yang kita punya langsung ke sana. Oke. Kemudian di tanggal 27 seluruh helikopter yang ada di Pulau Sumatera langsung bergerak ke Padang, Medan, dan Banda Aceh. Dan juga seluruh helikopter dan pesawat yang ada di Jawa digerakkan ke Sumatera. Dari Jawa ke Sumatera, helikopter itu butuh 13-15 jam terbangnya. Ya. Kemudian di tanggal 27 itu juga beberapa heli sampailah ke Banda Aceh. Angkat jetset PLN, angkat logistik. Sama, tidak ada media di situ, tidak ada kamera di situ. Kemudian berikutnya di tanggal 27 itu juga semua kekuatan TNI, Polri, dan warga semua, mungkin ada 20.000 pasukan di situ sudah bergerak di situ, evakuasi warga, penanganan di hari kedua bencana. Kemudian baru di tanggal 28 ada pelepasan pesawat, 4 pesawat dan 15 helikopter sudah sampai di sana. Baru kita undang rekan-rekan media. Jadi itu semuanya sejak hari pertama saya pastikan sudah berjuang keras secepat mungkin di sana, ya. Di penghujung masa tanggap darurat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sejumlah wilayah memasuki masa transisi bencana. Perkembangan penanggulangannya kita bahas bersama para narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom sore ini. Di Banda Aceh, sudah tersambung Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Mohari, dan dari Kulon Progo, Yogyakarta sudah tersambung Pakar Kebijakan Publik sekaligus Guru Besar Universitas Trisakti, Profesor Trubus Rahardiansyah. Terima kasih Bapak-Bapak telah hadir di NTV Prime malam ini. Saya ingin ke Pak Abdul Mohari terlebih dahulu. Pak Mohari, update terkini Pak per hari ini, apa yang Anda highlight Pak? Ya, hari ini 1 bulan pasca kejadian banjir dan longsor yang melanda 3 provinsi, tadi kami sampaikan bahwa signifikan progres yang kita lakukan, terutama untuk pemulihan sektor transportasi. Ini yang jalur darat yang sempat terputus untuk perbaikan jalan nasional 3 provinsi dan mencapai 5% progres perbaikan jembatan 3 provinsi itu 78,7%. Kemudian logistik rata-rata mulai dari Halim, kemudian posko provinsi Sumbar, Sumut, dan Aceh itu laju distribusi per hari itu antara 70 hingga 93%, artinya tidak ada penumpukan barang dengan total lebih dari 1.300 ton di Halim, kemudian 1.300 ton di Aceh, 600 ton di Sumatera Utara, dan 500 ton di Sumatera Barat. Selain itu juga dari sisi fasilitas kesehatan, ini seluruh rumah sakit di daerah terdampak sudah berfungsi
puskesmas di Aceh yang tinggal hanya 9 puskesmas yang belum berfungsi dari sekitar ada 100-an puskesmas. Kemudian dari sisi Huntara juga kita sudah mulai menginjak atau bergeser dari status atau fase tanggap darurat ke transisi darurat, fase awal pemulihan. Ini juga untuk daerah-daerah yang terdampak Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara itu dari 18 kabupaten kota di Aceh 13 sudah mengajukan titik dan usulan pembangunan Huntara. Sumatera Utara itu ada 6 kabupaten dan Sumatera Barat 6 kabupaten. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya, untuk Huntara ini kita upayakan seoptimal mungkin agar nanti sebelum Ramadan ini saudara-saudara kita yang saat ini masih di pengungsian ini bisa pindah ke hunian sementara. Nah, nanti bersamaan dengan selesainya proses pembersihan, baik itu pembersihan kawasan, lingkungan, jalan, dan lain-lain dari lumpur maupun debris kayu, dalam waktu 1,5 bulan ke depan kita harapkan nanti tidak hanya warga yang saat ini ada di pengungsian sudah pindah ke Huntara, tetapi juga pembersihan kawasan ini sudah selesai, listrik pulih, sehingga kita harapkan dalam waktu 1,5 bulan ke depan proses atau roda ekonomi sudah berjalan meskipun bertahap tapi sudah mulai pulih. Mbak Astrid. Kabupaten di Aceh yang mengalami kerusakan paling berat, Pak Muhari, ada Benar Meriah, Aceh Tamiang, Gayo Luas, dan Aceh Tengah. Bagaimana kondisi rumah sakit dan listrik di sana? Untuk listrik memang saat ini masih terbatas. Ada beberapa titik jalan daerah yang terhubung. Ini mengganggu di perhubungan atau komponen alat perangkat. Terus di dua Aceh Tengah dan Riau. Tetapi target dari PU untuk jalan dan jembatan itu kita pulih di September, sehingga kita harap untuk proses pemulihan sektor energi, listrik, kita segera maksimal dua kabupaten ini. Kalau misal sektor di akses ke arah dengan listrik ini sudah mulai pulih, maka secara otomatis sektor lain akan mengikuti. Karena dari sisi misalkan untuk berbasis seluler itu listrik, restart generator dari PAM listrik, kemudian memulai ngomong juga listrik di dua ini sektor transportasi, jalan dan jembatan. Yang listrik targetkan akhir Desember, listrik kita targetkan Januari, nanti sektor lain bisa Januari, artinya listrik di Januari Pak Muhari ya, untuk 4 kabupaten tersebut? Untuk saja ini akan kita buat ya, tetapi untuk kalau kita melihat pulihnya atau target pemulihan jalan dan jembatan, pastinya jalur jembatan pasti akan ada waktu untuk. Kenapa ini saya ingin pastikan kepada Anda, kepada BNPB, karena kemarin tenaga ahli utama KSP mengatakan minggu-minggu ini di 4 kabupaten itu akan dipastikan listrik telah teraliri sempurna di sana. Itu sebabnya kami ingin kembali menegaskan lagi bagaimana kepastian untuk listrik di 4 kabupaten yang terdampak paling parah di Aceh. Saya bergeser ke pertanyaan berikutnya Pak Muhari. Ini artinya untuk transisi darurat ke pemulihan untuk khusus di Aceh itu hanya ada di 6 kabupaten kota saja. Dari 18 kabupaten dan 5 kota di Aceh itu hanya 6 yang sekarang sudah memasuki masa transisi dari darurat ke pemulihan. Untuk transisi darurat di Aceh itu 6 kabupaten. Sumatera Barat 10 kabupaten dan Sumatera Barat 10 kabupaten. Baik. Saya ke Prof. Trubus. Prof. Trubus, terkait dengan masa transisi, memang ini tidak seluruhnya dari 3 provinsi. Ada kabupaten berdasarkan tingkat keparahannya masih sekarang masa tanggap darurat, ada yang sudah beralih ke masa transisi ke pemulihan. Sejauh ini bagaimana Anda melihat
masa transisi dan kondisi di lapangan sesungguhnya? Iya, kalau yang saya amati itu memang sudah banyak perkembangan-perkembangan dalam hal penanganan bencana ini, terutama adalah bahwa perubahan dari tanggap darurat ke transisi itu sudah menunjukkan hal-hal yang positif, di mana kemudian masyarakat sudah bisa mulai move on setidaknya dari kondisi yang sangat terpuruk karena memang bencananya cukup dahsyat, sehingga yang terjadi adalah apa yang dilakukan pemerintah adalah bagaimana memulihkan kepercayaan masyarakat untuk menghadapi situasi yang memang belum pernah sebelumnya dialami, gitu kira seperti itu. Sehingga ini yang penting sekali. Yang kedua, menurut saya karena menuju transisi ini nanti akan tentu kaitannya melangkah ke rekonstruksi dan satu lagi yang namanya rehabilitasi, Mbak, itu membutuhkan satu proses yang panjang. Karena itu masyarakat harus diedukasi, harus diberikan informasi yang utuh, dan saya berharap dari Pak Muhari tadi itu bisa sampai ke masyarakat, sehingga dalam ini masyarakat tidak lagi memberikan informasi, karena seperti ketahui bahwa di masyarakat itu berkembang di media sosial, Mbak, yang paling dasar informasi-informasi itu, sehingga terkesan bahwa penanganan mengenai bencana ini terkesan lambat, padahal sebenarnya pemerintah itu sangat cepat dalam arti responsif gitu ya terhadap penanganan itu sendiri. Memang namanya bencana itu tidak bisa kita gambarkan sesuatu yang sifatnya istilahnya sempurna lah gitu, sempurna. Tetapi memang dalam hal ini upaya-upaya pemerintah yang namanya kebijakan prioritas nasional, segala daya upaya sudah kementerian dan lembaga sudah berupaya keras, dan dalam ini dukungan masyarakat dari provinsi-provinsi lain ya, selain 3 provinsi itu dan kabupaten kota di seluruh Indonesia, dan juga unsur-unsur swasta juga sudah banyak terlibat. Ini yang penting sekali, di mana kemudian bahwa pemulihan pasca bencana yang terkait nanti pada ujungnya rekonstruksi dan rehabilitasi itu, masyarakat kita secara gotong royong sudah mencapai ke sana, Mbak. Dan ini yang perlu dipahami. Dan yang terakhir menurut saya dalam pandangan ini tentu harus kita lihat bagaimana kemudian minimnya keluhan-keluhan masyarakat, yang dimana kemudian mereka yang jadi korban itu tidak lagi istilahnya menyampaikan hal-hal yang kemudian menimbulkan satu persepsi ya yang kurang baik. Ini yang penting sehingga saya berharap peran serta masyarakat dan peran serta pemerintah daerah ya, yang harusnya ini tokoh-tokoh masyarakat, sehingga dalam penanganan ini betul-betul merupakan satu kebersamaan bahwa kita adalah negara NKRI, segala sesuatunya harus melalui mekanisme prosedur yang sudah ditetapkan, dan kebijakan prioritas nasional ini sesungguhnya lebih cepat sebenarnya dari kebijakan yang selama ini diperdebatkan, yaitu mengenai status bencana nasional, Mbak. Menurut saya itu yang penting. Saya langsung dijawab saja Pak Muhari. Tadi poin kedua terkait dengan edukasi, rehabilitasi dan juga rekonstruksi pada tahap transisi. Edukasi itu sejak kapan akan dilakukan? Karena akan memakan waktu yang lama. Edukasinya sendiri Pak, mulai kapan dilakukan? Saya tidak menyebut itu akan makan waktu yang lama, yaitu opini Anda. Artinya yang kita lakukan ini adalah koordinasi dengan pemerintah daerah. Karena penetapan lokasi itu bukan dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi merupakan usulan dari pemerintah daerah yang kemudian kita lihat bersama, kita bawa universitas setempat dan geologi, lihat apakah kemudian sesuai. Bukannya karena tentu pertamanya ada baik itu utara atau itu memang harus terhindar bencana serupa baik pun di masa depan. Meskipun ada beberapa titik misalkan daerah yang ringan mungkin masih bisa kita bangun ulang dengan nanti penambahan rekayasa dari struktur maupun. Tetapi untuk daerah yang strukturnya termasuk ini opsinya akan kita relokasi ke tempat baru yang saat ini dilakukan oleh pemerintah daerah. Baik, Pak Muhari, kalau Anda tadi tidak sepakat dengan rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan makan waktu lama, proyeksi dari BNPB akan makan waktu berapa lama Pak untuk 3 provinsi tersebut?
Hunian sementara ini harapan Bapak Presiden disampaikan bahwa tadi saya sampaikan sebelum Ramadan sudah bisa final. Nah kemudian yang harus kita pahami adalah ketika kita berbicara rekonstruksi dan rehabilitasi itu bukan lama sebentar. Ini komponen utamanya atau prinsip awal dasarnya adalah rehabilitasi itu bukan lari sprint, tapi lari maraton. Secara bertahap kita lakukan dengan dari 2026 2030 karena ini tidak hanya sekitar untuk memperbaiki orientasi rumah, kita akan membangun ulang kawasan ini karena di beberapa tempat di kabupaten kota yang terdampak sampai 30-40% total dari kabupaten. Sehingga konsepnya adalah rehabilitasi kawasan yang lebih baik, dan ini termasuk nantinya desain ulang drainase, desain ulang keairan, sehingga akan dilakukan hanya memperbaiki atau membangun ulang, tetapi memperbaiki kawasan. Baik, Pak Muhari, kadang sinyal komunikasi kita agak putus-putus. Ini Anda berada di Banda Aceh ya Pak Muhari ya? Oh di Jakarta, baik. Saya ingin bergeser dulu ke Prof. Trubus. Prof, kita tahu di Kabupaten Agam, Manijau, kemudian di Pidi Jaya di Aceh itu kan ada banjir susulan. Dan banjirnya kalau kita lihat di Agam itu kan luar biasa, tidak hanya membawa material batu dan lumpur tapi juga kayu-kayu gelondongan. Kalau tadi Anda melihat, Anda mengatakan bahwa jangan sampai korban yang sudah mengungsi akan menjadi double victimization, akan trauma lagi, ada banjir lagi, mereka trauma lagi di daerah pengungsian. Lantas menurut Anda, seperti apa kewaspadaan yang harus mereka ciptakan? Awareness apa yang harus mereka ciptakan untuk menghadapi banjir-banjir susulan? Iya, menurut saya yang paling penting adalah bagaimana kemudian mereka-mereka, artinya masyarakat yang menjadi korban itu sementara dipindahkan di tempat yang aman dulu. Sehingga inilah perlunya namanya huntara. Jadi huniantara ini adalah satu proses ya, satu transisi di mana kemudian nanti akan menuju namanya huntap. Tetapi persoalannya menjadi agak kompleks memang Mbak menurut saya terkait bagaimana kemudian masyarakat ini tidak merasa termarginalkan atau merasa terisolasi lah dengan kondisi yang ada. Karena apa? Karena kemudian ketika ada banjir susulan, ada kemudian pokoknya bencana susulan, itu pikirannya kemudian kepada seolah-olah mereka sebagai pihak yang hanya dibiarkan dari kondisi itu gitu loh. Nah, padahal yang sesungguhnya terjadi pemerintah sudah berusaha keras agar mereka-mereka ini memperoleh perhatian yang cukup dalam hal ini termasuk konektivitas transportasi, kemudian aksesibilitas terhadap wilayahnya, kemudian juga terkait dengan akses kesehatan gitu ya, pendidikan juga semua termasuk di dalamnya tadi mengenai logistik. Nah, tetapi memang dengan adanya bencana susulan ini sekali lagi ini peran pemerintah daerah memang harus betul-betul memberi arahan ya, memberi satu advokasi dibantu oleh pemerintah pusat, kementerian dan lembaga, termasuk juga masyarakat dan NGO juga. Relawan-relawan setidaknya untuk membuat masyarakat itu percaya diri Mbak, karena biasanya masyarakat yang pengalaman Soekarno, Indonesia ini kan negeri seribu bencana gitu ya. Nah pengalaman-pengalaman yang ada di Yogyakarta maupun di Lumajang karena Gunung Semeru, nah itu mereka ini biasanya lama Mbak untuk menjadi move on karena mereka kan posisinya selalu trauma, ketakutan, kemudian ada stres juga karena ditinggalkan keluarganya, apalagi propertinya juga hilang. Nah, karena itulah kemudian menurut saya ketika ada bencana lagi, mereka jauh lebih siap, lebih memahami. Karena apa? Karena daerah-daerah seperti belajar di Lumajang maupun di Yogyakarta, mereka masyarakat umumnya sudah siap karena edukasinya sudah
sudah mapan lah gitu, dan literasinya juga cukup baik. Kemana ketika terjadi bencana, mereka sudah bisa tahu kemana harus mengevakuasi diri, bagaimana harus melarikan diri, bagaimana menghindar dari bencana. Apalagi kemudian kalau yang ada di Sumatera ini kan berikut kayu-kayu gelundungan ya, macam-macam sekali ya, dari sampah-sampah itu yang tanahnya juga sangat tebal sekali, saya lihat itu lumpurnya itu, sehingga bisa menenggelamkan rumah-rumah yang ada di sekitar di mana istilahnya bencana itu terdampak. Nah, karena itulah menurut saya penting adalah memahami bagaimana kemudian agar masyarakat tidak saja memandang bahwa bencana ini sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi juga bagaimana mereka lebih tahan, lebih kuat. Dan pemerintah daerah harus mempunyai inovasi-inovasi dibantu pemerintah pusat agar apa? Agar di dalam menghadapi bencana yang mungkin saja terjadi tidak hanya sekarang ya, tapi mungkin tahun depan ada lagi. Ya. Mereka sudah ini Mbak, seperti ada membiasakan diri setidaknya gitu. Artinya sudah adaptable dengan situasi yang ada. Baik. Nah, yang penting juga harus dipahami Mbak bahwa ketika ada yang terjadi di Agam, kemudian di tempat lain itu kondisinya kan cukup parah sekali ya, sehingga memang saya berpikir begini, bagaimana mengembalikan dia dalam konteks bisa beraktivitas sehari-hari, bisa mencari nafkah misalnya, karena persoalannya sawahnya banyak juga yang sudah tertutup lumpur Mbak, dan ini kan juga problem juga, di mana mereka kebiasaannya ada bertani. Kemudian mereka harus beraktivitas di tempat huntara yang kemudian nanti beraktivitas apa, kerja apa, dan bagaimana, meskipun dicukupi, tetapi kan selama ini di huntara memang kesulitan yang paling parah di Poso misalnya yang terjadi itu air bersih Mbak. Nah ini juga pemerintah bagaimana harus memikirkan, karena banyak sekali pipa-pipa yang rusak ya yang terjadi di wilayah Agam maupun di wilayah Aceh itu, sehingga tidak mudah mendapatkan air bersih yang memang diharapkan untuk mencukupi seluruh kebutuhan warga. Itu Mbak. Baik, Pak Muhari masih bersama kami Pak? Pak Muhari, terkait dengan ini kan kalau kita bicara tadi yang disampaikan oleh Prof. Trubus, kewaspadaan dari masyarakat, tapi terkait BNPB early warning itu terkait banjir susulan, terkait longsor itu selalu ada ya Pak, selalu disampaikan ke masyarakat? Untuk warning ini menjadi lagi ya, karena dan peringatan dini meteorologi fisika ini menjadi BMKG. BNPB pernah menerima informasi dari BMKG yang kita lakukan adalah bagaimana tensi bencana muncul, informasi cuaca ini bisa kita makan. Seperti halnya saat misalkan ini adalah musim hujan. Sedangkan di barat kita membutuhkan udara atau kering. Sehingga di tanggal 7 November itu kita melakukan operasi modifikasi cuaca yang paling pernah kita kerjakan panjang sejarah. Pesawat kita beroperasi lah 24 jam. Ini sebenarnya sudah alam ya, kita mencegah hujan puncak musim. Tetapi itu yang harus dilakukan, kita benar-benar harus jamin bahwa dari pencarian pertolongan, distribusi logistik, heli kita nggak bisa terbang kalau cuaca buruk, misalkan pilihan bahkan dan mencegah banjir susul dalam 1-2 kecolongan ya, kita menutup cuaca sepenuh musim hujan dan kita lakukan tempatan bagaimana infrastruktur keairan dan saluran drainase ini seperti sungai sudah berpindah alurnya, kemudian bakalan yang luar biasa karena adanya dan seterusnya, yang tercepat normalisasi ada alat berat yang merupakan sial 8 provinsi sudah kita proses normalisasinya juga kapasitas atau sebenarnya intensitas hujan biasa yang pada kondisi normal itu tidak banjir. Saat ini dalam lalu ada kabupaten di misalkan yang banjir bukan begitu banjir sebelumnya karena kondisi yang mulai mendangkal. Kemudian yang biasa pun banjir. Nah ini juga cepat sehingga yang kita lakukan bersama teman-teman
itu adalah faktor pemicu kita kurangi, sedangkan di saat penguatan atau non sektor KAI kita percepat juga dengan mengoptimalkan perpres kita untuk formalitas sungai dan seterusnya. Baik. Untuk jangka panjangnya Pak Muhari singkat saja terkait pengembalian 1,5 juta hektar hutan via Satgas PKH, kapan akan optimal untuk mencegah banjir di daerah-daerah prioritas? Singkat saja Pak Muhari. Ketika kita bicara permanen untuk penanaman kembali ke kita lakukan, dan dari sisi atau umur tanaman tentu saja kita melihat hasilnya nanti 10-15 tahun ke depan. Baik. Terakhir saya ke Prof. Trubus. Prof, ada saran dan juga evaluasi mungkin Prof terhadap peran BNPB sebagai leading sektor? Iya, menurut saya BNPB sudah cukup optimal dalam penanganan bencana sesuai dengan Undang-Undang 24 2007. Nah, tetapi memang dalam hal ini BNPB tidak bisa sendirian karena ini luasnya cakupan dari bencana, Mbak. Sehingga peran kementerian lain dalam hal ini juga dalam pemerintah daerah bagaimana memperkuat koordinasi. Memang selama ini yang terlihat adalah apa yang disampaikan oleh BNPB sudah bisa dipahami, tetapi masyarakat masih sebagian itu belum paham, belum mengerti, atau memang kemudian menampilkan informasi-informasi melalui media sosial yang banyak berseliweran yang kemudian seolah-olah ini menjadi satu kebenaran. Dan ini menurut saya memang narasi-narasi yang seolah-olah penanganannya lamban dan penanganannya tidak tepat sasaran, itu harus istilahnya harus dilawan dengan data dan fakta. Karena itu penanganan yang sifatnya empirik ini dan realitas yang ada di lapangan harus terus di-upload ke masyarakat, ya, sehingga pemahaman terhadap penanganan bencana ini benar-benar holistik, Mbak, komprehensif dan tidak dilihat secara parsial. Dan saya sekali lagi mendorong banget kepada pemerintah daerah jangan hanya memandang bahwa ini seolah urusan pemerintah pusat, di mana kemudian pemerintah daerah hanya memberikan data, hanya mensupport dan sebagainya, tetapi sebenarnya leading sektornya tentu BNPB dan pemerintah daerah, karena nanti juga dalam hal penetapan hunian tetap, termasuk ada sebelum hunian tetap juga ada huntara, itu semuanya melalui proses-proses kaitannya dengan legalitas tanahnya juga, Mbak, yang harus dipertimbangkan. Dan di sisi juga karena ada juga daerah-daerah yang kategori satu kampung itu hilang gitu ya. Jadi hilang kalau rumahnya hanya rusak kecil, sedang, itu bisa diperbaiki dengan cepat. Yang susah itu yang berat, seperti yang terjadi di Aceh Tamiang itu kan hampir lumpur semua, Mbak. Hilang itu wilayahnya, kecamatan aja hilang, kan ada 11 kecamatan itu yang hilang. Nah, jadi di situ juga harus betul-betul mempertimbangkan bagaimana kemudian penanganannya itu melibatkan begitu banyak pihak. Artinya ini sekarang relawan sudah banyak berbondong-bondong ke sana, baik dari Kementerian BUMN maupun juga dari perguruan tinggi juga banyak. Ini Mas Ivan Mesa, saya Trisakti juga banyak yang ada di lapangan, Mbak, menyampaikan informasi terkait perkembangannya. Mudah-mudahan ini juga menjadi catatan Bingama, karena rekonstruksi ini yang akan berat, terutama berkaitan dengan meyakinkan masyarakat bahwa tinggal di tempat yang baru itu adalah memberi harapan baru. Itu yang penting, karena biasanya mereka menganggap bahwa kalau sudah di tempat yang baru mereka sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Dan saya khawatir kemudian masih muncul narasi-narasi yang belakangan seperti menaikkan bendera merah putih, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan aksi-aksi berbau perpecahan atau disintegrasi. Ini kan sering dimunculkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang memprovokasi. Saya nggak harap ini semuanya tidak ada lagi provokasi yang kemarin terjadi beberapa hari yang lalu. Itu kan menyebabkan masyarakat sering berpikir kenapa kemudian kita tidak fokus saja pada penanganan tapi mengenai identitas politik sementara dikesampingkan dulu. Tetapi yang terjadi ada pihak-pihak tertentu juga yang memprovokasi. Ini menurut saya ini narasi-narasi ini harus diselesaikan atau harus dijawab tuntas oleh BNPB dan kemudian yang memiliki data, juga pemerintah daerah yang harus juga menyampaikan, tokoh-tokoh masyarakat termasuk DPRD, elit-elit di daerah, cobalah semuanya memberikan jawaban, memberikan penjelasan sehingga masyarakat itu tidak bingung, tidak panik ketika menerima informasi-informasi yang sebenarnya lebih banyak mungkin bahasanya hoax atau mungkin juga satu rekayasa informasi yang tujuannya untuk membuat masyarakat
berpikir kemudian yang istilahnya tidak move off gitu Mbak. Yeah. Artinya masyarakat pikirannya ketakutan, kecemasan terus, itu intinya Mbak. Baik. Dan juga yang terpenting kolaborasinya Prof, kolaborasi antara Menko PMK sebagai koordinator lintas kementerian dan juga PUPR sebagai penanggung jawab infrastruktur. Prof Trubus Rahardiansyah, terima kasih telah bersama kami di NTV Prime, dan Pak Abdul Muhari, terima kasih. Sehat selalu, kita ketemu di lain kesempatan. Dialog tadi sekaligus menutup NTV Prime hari ini. Mewakili rekan Naila Husna, saya Nasiti Lestari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.